kula ndonga riyen nggih Pak. Sebab kula lek ndonga insyaallah donga iku sakjane damel kula piyambak. Kula ndonga dumateng sedaya para alim, para asatidz sing teng mriki, takmir masjid, tokoh masyarakat, lebih-lebih dari pengurus NU yang jauh-jauh datang dari Purwosari ke sini. Semoga dipari panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dipanjangkan umur, bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, menangi malam Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan Ramadan Allah mengampuni dosa kita semua, dijadikan hamba Allah yang tercatat sebagai manusia yang masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Terus lek sampean kepingin roh rahasia donga diterima, rahasia donga diterima, sampean ndongakno tiyang iku rahasia donga diterima apa maneh sing didongakno para alim, para kiai. Donga niku lek sampean ndongakno tiyang, malaikat Jibril baca ngeten, wa anta kadzalik. Demikian juga dengan kamu sing donga ngumpul nang langit, didongakno mek malaikat pasti ijabah. Lek malaikat sing ngamini pasti ijabah. Malaikat gak katik maksiat, malaikat gak katik ngantuk, gak katik turu, gak katik kesel. Lek awake dhewe ana ngelune, ana laline, nggih napa mboten? Sembayang lho Pak, kan gak hudur, gak khusyuk. Nah, malaikat donga nggih ngoten. Ana gak khusyuk, gak hudur karena terbiasa doa seperti ini. Bisa diterima, bisa ditolak, tapi dengan aminnya malaikat insyaallah kok kabul. Malam ini kula lan panjenengan ditakdirkan Allah Ta'ala di antara yang sekian banyak umat Islam yang menghidupkan malam Ramadan, memperingati daripada turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, seperti yang Allah dawuh di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahida minkumus syahr falyasumhu. Pada saat kita ketemu dengan Ramadan, wajib kita ini puasa. Di ayat yang lain kutiba alaikumusiyam, wajib kita puasa. Maka panjenengan ini termasuk orang pilihan. Umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar. Tapi dalu ya wonten tiyang traweh tapi siang boten poso. Wonten Pak, tenggon kula kathah, mudah-mudahan tak mriki boten wonten. Boleh asali tiyang mriku saking mriki boten semerap. Bahwa orang yang mengaku Islam tapi mereka ternyata tidak puasa, sehingga panjenengan yang puasa ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang iman tidak puasa, kita alhamdulillah diberi iman puasa. Kemudian orang yang puasa dengan sungguh-sungguh, dengan puasa yang hanya menggugurkan kewajiban, itu lebih sedikit lagi. Mudah-mudahan termasuk panjenengan. Apa indikasinya? Bila panjenengan poso ini teman-teman, sampai dalu niki dugi menghidupkan malam, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Iki mboten kathah, niki mboten kah? Sampeyan pirsani sakniki misale sampeyan medal, sampeyan delok nek kafe-kafe niku sing begadang temenan niku luwih kathah timbangane sing mriki. Nggih napa mboten? Berarti sampeyan pilihan oleh Allah Subhanahu. Semakin sedikit dan bahkan mereka yang menghidupkan malam dengan qiyam, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir dan seterusnya, itu semakin sedikit, itu menunjukkan bahwa iki sing benar-benar imanan wahtisaban. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah malam yang mulia karena kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Saya pada saat kecil ngaji nuzulul Quran, turun Al-Quran, pikiran kula niku Al-Quran sudah bentuk dalam keadaan wonten kertas ngoten, wonten bukune ngoten, Pak. Percetakan saking Toha Putra, percetakan saking Mutiara kados ngoten. Wong pikirane arek lak ngoten nah. Saking langit teng donya di saking malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi. Maka ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz 30
juz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Bait itu rumah, Izzah itu kemuliaan, di langit yang penuh dengan kemuliaan, di mana bentuknya bukan kados Al-Qur'an sing wonten ten mriki, berupa tulisan-tulisan yang dibawa oleh beliau malaikat Jibril dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Contoh, Kanjeng Nabi dawuh ngekei ceramah dumateng para sahabat. Nabi cerita tentang Nabi Haskoil, umat Nabi Bani Israel. Nabi Haskoil niki di antara 313 nabi, di antara 124.000 nabi ingkang nate ditemukan pangeran teng donya, niku dicatat Kanjeng Nabi teman sahabat. Nabi Haskoil iki rasa kuat luar biasa. 70 tahun boten nate maksiat sama sekali, uripe ibadah tok. Mandeke namung daharan ya, nggih ngunjuk toya meskipun sedikit, mari ono ibadah, dikai kekuatan luar biasa. 70 tahun gak maksiat, ibadah tok. Kira-kira ono wong koyo ngene, Pak. Wonten, boten wonten. Umat Kanjeng Nabi kados ngeten 70 tahun. Boten wonten. Kanjeng Nabi pun tidak melakukan yang seperti itu. Kanjeng Nabi juga puasa, tapi Nabi juga berbuka. Kanjeng Nabi juga tidur, Kanjeng Nabi juga bangun, juga beristri dan seterusnya. Ini Nabi Haskoil tidak beristri, sing sepolane kepingin ngedep nang pangeran. Sampai para sahabat gumun, Kanjeng Nabi iku lho kepingin kados Nabi Haskoil. Tapi awake dhewe mboten saged sebab gak rusuk, gak kuat, mboten angsal kekuatan kados Nabi mukjizate Nabi Haskoil. Maka tumurun malaikat Jibril maos dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajar. Tumurun karena sabab daripada Nabi menceritakan Nabi Haskoil, Nabi Bani Israel yang diceritakan kepada sahabat Nabi SAW, turunlah daripada surat Inna anzalnahu dan seterusnya. Awal daripada surat ini Inna anzalnahu, sesungguhnya aku menurunkan. Siapa? Dhamir kepada Al-Qur'an. Nabi dawuh, Pak, niki Nabi dawuh, dan ini perintah saking Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an. Iqra' itu adalah fi'il amr, perintah. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, wocon Al-Qur'an, wocon Al-Qur'an, wocon Al-Qur'an. Fa inna ya'ti bi yaumil qiyamah, nanti akan datang bacaan Al-Qur'an itu syafi'an, syafaat. Buat apa? Buat mereka yang membaca Al-Qur'an. Kanjeng Nabi sing nyuruh ini, Pak. Sing ngongkon Kanjeng Nabi. Waosan Al-Qur'an. Beb kula mboten saged maos Al-Qur'an. Lek maos Al-Qur'an sik deluduk-deluduk. Maka panjenengan angsal 2 kemuliaan. Yang pertama niat membaca Al-Qur'an, yang kedua niat untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an. Sampai kados ngoten. Bacalah Al-Qur'an sampai diberi fadilah. Man qara'a fi kitabillah falai hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha wala aqul alif lam mim harf wa innama arif harf wa lam harf wa mim. Kanjeng Nabi mboten baca alif lam mim iku sak huruf, tapi alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf, dan satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan dilibatkan menjadi 10. Lek sampai waos teng bulan Ramadan lebih daripada di bulan biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Sayyidina Muhammad. Bocon masih awake dhewe gak ngerti kandungane. Awake dhewe mboten saged tadabbur Al-Qur'an, tapi waosen. Sampeyan waos alif lam mim. Ana sing ngrumakna alif lam mim. Mboten wonten. Ulama sinten mawon mboten wantun niki memaknakan alif lam mim napa? Kaf ya ain shad. Apa maknanya? Tidak ada yang tahu.
tapi diberi ganjaran. Artinya apa? Benar, bacalah Al-Quran, masih sampai waktu semerap. Lebih-lebih yang mengetahui dan bertadabbur, tapi itu harus ada guru atau ada kiai yang mengajari ilmu tafsir Al-Quran. Maka bacalah, jangan sampai tidak baca, karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang membaca. Datang menjadi seorang yang berubah sangat ngewanteng, ibu-ibu akan datang menjadi manusia yang ngewanteng, ambune wangi, teko aku iki sing sampean waca. Jangankan Al-Quran yang 30 juz yang kita baca pada waktu darusan sampai hatam 3 kali. Mriki hatame pinten? Hatame pinten iki? 3? Hah? 3? 2? 10? 2? Oh, alhamdulillah. Pokoknya sampai gak hatam rek. 15 dino lebih 16 hari, ya. Maka membaca Al-Quran itu tadi, ya, yang hanya suratul muluk, hanya suratul muluk 30 ayat. Itu nanti hiyal munsyat terus Kanjeng Nabi akan menjadi pendebat, akan menjadi penolong nalikane awake dhewe di kubur. Kalau ada siksa datang kepada seorang mayit, tapi mayit itu membaca suratul muluk, maka suratul muluk akan datang. Malaikat, ojo disiksa wong iki mboco aku. Itulah datangnya suratul muluk menjadi syafaat. Apa maneh awake dhewe maos 30 juz. Alhamdulillah. Delok potongane ada itu 30 juz. Delok potongane lho. Ya mudah-mudahan insyaallah ada, ya. Pasti ada. Makanya niatkan ini masih ada 16 hari. 13 hari. 14 hari atau 13 hari. Ayo niat di hati. Lek gak niati biasanya gak kelakon. Aku tak khatamna Al-Quran. Lek kari separuh ini berarti sedina 2 juz. Nggih. Sedina 2 juz. Sak juz iku 45 menit dengan bacaan tartil. Berarti 2 juz 2 kali 45 menit. Kayak wong sing delok bal-balan biasa, dilu. Nggih mboten? Mbak. Lek delok bal-balan 2 kali 45 menit. Sak juz 45 menit. Nggih mboten? Kecuali sing maose koyo banyu niku. Iku kadang 30 menit sak juz. Nun sewu. Imam Syafi'i niku 1 hari 2 hataman. Kutuk 2 hataman. Sehingga 1 bulan Ramadan hatam 60. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf sing nurono bangsa As-Segaf niku sedina petang hataman. Masya Allah, la quwata illa billah. Sedina petang hataman. Awake dhewe alhamdulillah petang lembar. Pak diniati, Pak. Lek mboten diniati insyaallah mboten kepangke maos Al-Qur'an niku. Ayo diniati. Kalau panjenengan berusaha suhul bekerja, sibuk mencari dunia, ya, nyambut damel, iso untung, iso rugi, iso pok-pokan. Sing dagang, nggih mboten. Tapi lek maos Al-Qur'an, ya. Maos Al-Qur'an, dijanjeni mbek Kanjeng Nabi engko bakal dadi syafaati panjenengan. Sopo sing gak kepin kados ngeten iki. Selamat dunia itu lebih kita pentingkan daripada keadaan susah di dunia. Wong sampean gak keadaan susah, ada keadaan aman, keadaan seneng, atena lebor. Ya, ayo ini Al-Quran kita baca pada saat akhir ini. Apalagi asra akhir, 10 hari terakhir ini. Kanjeng Nabi nalikane asra akhir niki, akhir bulan Ramadan niki, niat iktikaf dalu, Pak. Iktikaf teng masjid. Pilih sakit Masjid Sabilul Khair dalu mboten ditutup. Ya. Mboten ditutup. Apa sebabnya? Sampai maos Al-Qur'an teng griya kali teng mriki ganjarane beda. Ganjarane beda. Sampai melaku nang masjid niat iktikaf mau baca Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an apa maneh sadurunge diawali kelawan tahiyatul masjid lan sak piturute. Sampai maos teng mriki ambek maos teng griya siji ganjarane. Apa maneh nalikane bulan Ramadan, apa maneh malam Lailatul Qadar.
Sahabat yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kepingin koyok Nabi Haskoil, sing iso kuat ngelakoni kados ngoten. Maka tumurun malaikat Jibril beto surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka diceritakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, bukan. Tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lek dibagi rolas, setahun lek 12 bulan nah. Nggih. Setahun rolas bulan. Temen iki nggih ngoten nah. Kok menawi 13 ta 19 mboten sembarang kula. 12 bulan, 1000 dibagi 12 akan ketemu 83 tahun. Sampai nek tikaf teng mriki maos Al-Qur'an, wis kudu surat sing dawa-dawa juz amma mawon. Juz amma niku nggih sae padha Al-Qur'ane, Pak. Ya. Maka pada saat itu panjenengan seperti beribadah 83 tahun, 4 bulan. Kalah Nabi Haskoil ambek sampeyan. Lho temenan kalah, Pak. Ini keutamaan karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan Lailatul Qadar yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an itu hanya ada kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampean sakniki niat pertama ayo padha-padha ngatamno Al-Qur'an, berarti karisi saiki sedina rong juz. Lek gak iso sak mampune, manis tak tok tum terus Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi sak mampumu, nggih. Tapi lek sing iki ojo sampai sampean gak nglakoni. Sampean wis poso, sampean wis traweh. Insyaallah riyo, Pak. Riyo pasti teko. Nggih mboten? Pasti teko riyo. Lailatul Qadar pasti teko, pasti datang. Tapi masalah ini awake dhewe menangi apa enggak iku dadi masalah. Awake dhewe menangi Lailatul Qadar dalam kabar ibadah atau tidak, itu akan menjadi masalah. Maka mudah-mudahan awake dhewe siap saiki niat aku kate ngedang malam Lailatul Qadar. Apa dik kono? Bi'idni rabbih min kulli amrin salamun iya hatta matla'il fajar. Bi'idni rabbih min kulli amrin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung. Sampai dhewe urusan apa mawon, Pak? Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pekerjaan, urusan apa mawon sing kewedene menurut sampean kok gak iso mikir. Sing mikir neraka sewu, sing mikir negara gak koyo sampean, Pak. Ya. Maka bi'inni rabbihim min kulli amr, Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka orang yang menemukan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Sampeyan mirsani uripe para kiai. Karena mereka terus menunggu malam Lailatul Qadar dari malam pertama bulan Ramadan sampai akhir. Lek awak iki kelas sing ngenteni Lailatul Qadar itu di akhir-akhir tok. Nggih mboten? Padahal tekon Lailatul Qadar itu bisa jadi di awal. Lek para kiai tidak meninggal sama sekali tarawih, tidak meninggal sama sekali qiraatul Quran, menghidupkan malam dengan berzikir, dan bahkan iki supados sampai lakoni mulai saiki. Jangan sampai kita tidur tidak dengan membawa wudu. Jangan sampai kita tidur tidak membawa wudu. Sampai tidur dalam keadaan ibadah, dan itu malam Lailatul Qadar. Tumurun para malaikat. Nazzalul malaikatu warruh. Bumi ini akan dipenuhi dengan malaikat yang turun dari langit. Ada pelataran suci di bawah arsy-Nya Allah, yang mana malaikat itu tidak bisa menghitung jumlah teman-temannya, saking kuatai. Niku tumurun nalikane malam Lailatul Qadar. Delok sapa sing turu? Oh, iku turu tapi dalam keadaan wudu, dicatat. Ya, urusane digampangno Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunya apa maneh urusan akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, mengapa panjenengan nalikane dalu qiyam siang kemudian siam, tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan? Iya, sebab perjalanan menuju surga itu bakal panjang. Perjalanan menuju surga itu bakal panjang. Nuwun sewu, barzah itu akhirat kita yang pertama.
Kubur itu adalah akhirat kita yang pertama. Awal manzil min manazil akhir, hati-hati. Dan dawane kubur itu sampai saiki gorong tertutup. Oke. Nabi sampai saat menikah 1400 tahun di alam barzah. Belum nabi-nabi terdahulu. Mbah sampean misalnya pun di holi ping 40 misalnya. Usianya sekian, maka usianya dengan umurnya dikubur lebih panjang usianya dikubur. Awake dhewe bakal koyo ngono, iku panjange kubur. Padha apa awake nang kubur? Kalau bukan amal soleh. Ayo ngedang malam Lailatul Qadar supaya awake dhewe nalikane di barzah mendapatkan kegampangan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi nanti ada yaumul yub'atsun, hari dibangkitkan, ketemu mahsyar. Ketemu masalah awake dhewe gak ketemu Kanjeng Nabi, ono Al-Qur'an sing awake dhewe waos akan datang menjadi syafaat. Ini perjalanan masih panjang, ketemu dengan yaumul hisab, ketemu dengan sirat, ya. Terakhir ketemu dengan sirat. Ono beberapa golongan nalikane pas ndek nggone pintu sirat, mereka mengatakan awake dhewe gak bakalan slamet niti nguwot teng sirat. Gak bakalan selamat. Apa sebab? Begitu luasnya jahanam, begitu luasnya neraka, dan begitu kecilnya daripada jembatan menuju surganya Allah dengan jalan di mana 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datar. Perjalanan akhirat ini. Narik koni teng pintune sirat. Mereka sekelompok orang ini mengatakan pada mereka bersama, gak bakalan selamat awake dhewe. Maka datanglah malaikat Jibril dan menanyakan, mengapa engkau tidak meniti sirat? Mereka sudah banyak yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Maka mereka mengatakan, kami tidak akan mampu. Didelok malaikat Jibril, ya apa catatamu? Ya apa catatamu? Dilihat kembali oleh malaikat Jibril, ternyata ini orang-orang yang datang di masjid dan memakmurkan masjid. Loh, makmurkan masjid itu istimewa. Ya apa caranya makmurkan masjid? Datang untuk sholat tahiyatul masjid, datang untuk sholat sunnah, datang untuk sholat berjamaah, datang untuk membaca Al-Quran di dalamnya masjid. Maka malaikat Jibril menunjukkan catatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan ini, riwayat ini ada di dalam kitab Daqail Akhbar. Maka kemudian Allah merintahkan, bawalah masjid tersebut. Bawalah masjid, dibawa oleh malaikat Jibril. Kon sing disi ahli masjid sing tahu sujud di kene, sing tahu mas Al-Quran temriki mlebu. Terus saya masuk semua. Sing ahli masjid tok, sing kudu ahli masjid mboten angsal. Maka masjid itu menjadi kendaraan di mana dia akan meniti di dalam sirat tanpa harus kena panasnya daripada panasnya api neraka jahanam. Alhamdulillah. Makanya ayo diuripno masjid. Sapa sing memakmurkan masjid? Tidak banyak. Lek mau kula bejo bele wonten 2 miliar umat Islam sing makmur masjid luwih titik malih, Pak. Lebih sedikit lah, lebih sakit. Innama ya'mur masajidallah, sing makmur masjid itu mesti diinama. Siapa dia? Amanu billahi wal yaumil akhir, yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini selalu berduaan ini. Iman kepada Allah dan hari akhir. Barzah itu hari akhir, Pak. Jangan keliru. Awake dhewe pikiran biasanya hari akhir itu adalah akhirat yang barzah itu sudah, dan jarak kita dengan barzah itu sangat dekat, tidak ada yang tahu. Bisa jadi besok Allah memanggil kita, nggak ada yang tahu. Sing sehat begitu langsung bisa wafat, sing sakit-sakit kadang nggak mati mah. Lah ngoten apa? Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kemudian aqimus shalah wa atuz zakah, yang kemudian dia berdiri untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Ini adalah momen mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib buat semuanya, ya. Termasuk mereka harus mengeluarkan zakatul mar. Ini tak eling loh, Pak. Sing pun gadai harta lebih dari 1 nisab, waktu ngitung untuk dikeluarkan zakat. Zakat dikeluarkan dalam keadaan mentah. Apa mentah? Mentah itu maksudnya gak oleh ditukokno barang terus dikekno wong mboten. Dadi mentahan niku sampeyan suka nanti tiang zakat dagang niku 2,5%. Zakat pertanian bilih niku mboten ngangge operasional, mboten tumbas pupuk, mboten langsung ditinggal niku 20%. Tapi lek ngedalaken wong damel
Joko, mubuk dan sapi turute, keluarkan 10%. Sekarang waktunya Ramadan ini. Utamanya yang terbaik adalah sebelum Idul Fitri. Terakhir, setelah malaikat turun pada saat malam Lailatul Qadar, panjenengan hidup dalam keadaan ibadah di satu malam tersebut, maka panjenengan akan berumur dalam keadaan ibadah 83 tahun lebih. Ini adalah umur yang barokah. Umur yang barokah, umur barokah. Ya Allah, panjangkan umur saya, bukan kepingin kita ini berumur 200 tahun, boten. 200 tahun sampai nuwun sewu, wis groyo-groyo. Ngerepotno anak putu, nggih napa boten? Merono njaluk dituntun, iko mangan njaluk didulang. Ngerepotno tiyang. Tapi umur yang barokah adalah panjenengan mendapatkan kemuliaan, panjenengan menangi Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah orang yang menemui malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Kesimpulan, sampean saiki niat ayo menghafalkan Al-Qur'an. Yang kedua, ayo niat ngedang tekoni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pasti teko. Pasti teko. Dan mudah-mudahan kepastian datangnya itu kita termasuk yang mendapatkan kepastian mendapatkan Lailatul Qadar. Keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanin hal. Ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Ilmu agama kami menjadi lebih manfaat. Ibadah kami menjadi lebih baik. Umur kami menjadi barokah. Rezeki kami menjadi barokah. Keluarga kami menjadi barokah. Turunan kami menjadi lebih baik. Menjadi penyejuk mata Nabi Muhammad SAW. Masa depan kami menjadi lebih baik. Dan berkumpul dengan manusia terbaik baginda Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita adalah orang ahli Quran. Dijadikan kita orang yang mulia karena kita membaca Al-Quran, karena kita dekat dengan Al-Quran, karena kita bisa membedakan mana itu yang baik dan yang buruk daripada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah pembeda, Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beruntung, wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan membawa iman, dan digampangkan lidah dan lisan itu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW saat datangnya sakratul maut. Digampangkan saat sakratul maut kami, ya Allah. Datangkan kemuliaan rohani Nabi Muhammad SAW kepada kita semua yang hadir di sini. Amin. Untuk memberikan syafaat saat kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati kita ditemani dengan Muhammad SAW. Wafat kita ditemani dengan Rasulullah SAW. Dan barzah kita adalah barzah sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita setelah amal soleh yang baik ini sampai menangi Ramadan yang akan datang dan menangi daripada Lailatul Qadar yang akan datang. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Netis punten mugi manfaat pilih wonten kelepatan diri punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.